Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah Psikologi Komunikasi pertemuan 5 yang akan membahas mengenai persepsi interpersonal. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai persepsi intrapersonal yang penekanannya mulai dari stimulus yang masuk ke kita hingga respon yang kita keluarkan terhadap stimulus tersebut. Nah, kalau ini adalah sambungannya dari si persepsi intrapersonal tersebut. Jadi, bagaimana respon ini berhadapan dengan orang-orang lain atau yang kita sebut dengan hubungan interpersonal. Baik, untuk memulai kelas ini, seperti biasa saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, nah, kalau teman-teman lihat gambar ini, ya, foto ini, saya mau tanya pendapat teman-teman, kira-kira apa? Bagaimana pendapat teman-teman, bagaimana pendapat Anda mengenai Raisa dan Hamish? Ya, kira-kira apa ya? Kira-kira gimana pendapatnya? Ini pasti teman-teman yang perempuan atau yang laki-laki ini fokusnya bisa beda, bisa sama. Ada yang ketika saya tanya bagaimana pendapat Anda tentang, gitu kan, di sini ada dua orang. Ada yang lebih fokusnya ke Raisa, ada yang lebih fokusnya ke Hamish, dan pasti ini akan jadinya beda-beda responnya. Mulai dari cantik, misalnya ganteng, atau sampai misalnya suaranya bagus, atau misalnya Raisa kalau misalnya manggung orangnya kayak gimana, si Hamish ini hobinya apa, karakternya gimana. Pasti dari sekian orang yang saya minta pendapatnya tentang Raisa dan Hamish pasti punya pendapat yang beda-beda. Nah, ini yang kita sebenarnya bahas di dalam persepsi interpersonal, yaitu menekankan bahwa persepsi interpersonal ini adalah persepsi kita tentang orang lain, persepsi kita tentang Raisa, persepsi kita tentang Hamish, persepsi kita tentang Leonardo DiCaprio, persepsi kita tentang Gong Yoo. Gitu. Jadi yang kita sebut sebagai persepsi interpersonal intinya adalah persepsi kita tentang orang lain. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi persepsi interpersonal ini. Jadi ada faktor eksternalnya, yaitu kita biasa sebut sebagai situasional. Ada juga yang kita sebut sebagai faktor personal atau faktor internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, sebelum kita menuju ke sana, teman-teman mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih sebenarnya perbedaan ketika kita mempersepsikan objek, ya, objek yang benda mati, sama kita mempersepsikan manusia. Nah, pertama, kalau persepsi objek, biasanya kan stimuli ini ditangkap oleh alat indera melalui benda-benda fisik. Ada melalui gelombang, cahaya, gelombang suara, temperatur, gitu. Nah, misalnya kalau kita melihat sebuah buku, ya, kita melihat buku itu, gimana cara kita bisa melihat sebuah buku gitu? Itu tentu kita butuh alat inderanya, mata, penglihatan, terus kita butuh cahaya sehingga kita bisa melihat si buku tersebut. Nah, tapi bagaimana dengan persepsi manusia, persepsi interpersonal? Stimuli mungkin sampai melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga. Kita pengen tahu si Raisa tuh orangnya gimana sih? Tahu dari mana Raisa orangnya? Misalnya, Raisa tuh orangnya baik loh. Raisa tuh orangnya sombong. Kita tahu dari mana? Itu kita bisa lewat si pihak ketiga. Ya, jadi ada perantaranya. Kalau si objek, si benda mati itu biasanya langsung dari stimulus, lewat alat indera, lewat sensasi, langsung ke si persepsi objek. Tapi kalau manusia biasanya bisa disampaikan oleh pihak ketiga. Nah, inilah kenapa gosip artis di media ini bisa mengurangi kecermatan persepsi. Kenapa ya? Karena si A tuh orangnya gimana sih? Si artis X nih orangnya gimana sih? Itu kita taunya udah dari berbagai sumber. Jadi bisa mengurangi kecermatan persepsi. Next. Sama kayak gini, misalnya gimana pendapat Anda? Apa yang bisa Anda kemukakan, kasih tahu tentang si
kursi yang di sebelah kiri ya, kursi kursi makan, atau yang sebelah kanan Nikita Mirzani. Ini pasti kalau yang kiri biasanya si kursi ini warnanya hijau toska. Kursi ini terbuat dari kayu, kakinya 4. Tapi ketika kita ngomongin misalnya Nikita Mirzani, pendapat orang ini pasti bisa beda-beda, karena inilah bedanya, salah satu bedanya antara persepsi objek sama persepsi manusia. Nah, kemudian yang kedua, kalau objek biasanya sifat-sifat luar objek itu kita tidak meneliti sifat batiniah. Kita yang kita persepsi, yang kita lihat aja. Kita ngeliat kursi ya kursi, kita ngelihat komputer ya komputer, kita ngelihat meja ya meja. Tapi ketika kita mempersepsi interpersonal, maka kita mencoba memahami apa yang nggak tampak oleh alat indera. Ya, kita coba memahami bukan saja tindakan tetapi juga motif. Si cowok itu orangnya gimana sih? Orangnya baik, orangnya sopan gitu. Sopan, baik, ramah, itu kan yang tidak terlihat sama alat indera. Oke, yang ketiga, kalau kita mempersepsikan objek gitu ya, objek itu nggak akan bereaksi sama kita. Bagaimana pendapat Anda tentang si kursi hijau gitu? Kursinya udah reot, udah jelek, aduh enggak banget ya, kayak gue nggak mau deh beli kursi itu. Kira-kira apa tanggapan si kursi? Ya nggak ngapa-ngapain kan, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bereaksi secara emosional. Tapi kalau kita tanya, gimana pendapat lo, menurut lo si Budi gimana? Aduh, Budi itu nggak banget ya orangnya, udah jelek, nyebelin, rese, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Si Budi dengar kayak gitu, dia bisa marah sama kita. Itulah kita sebut dengan persepsi interpersonal. Oke, yang keempat, objek relatif tetap, tetapi manusia berubah-ubah. Kita ngelihat si kursi hijau sekarang, besok, 2 tahun lagi, ya sama, kursinya bentukannya seperti itu ya, kecuali kalau dia dimakan rayap. Tapi kalau misalnya manusia, gimana sih Budi gitu hari nggak banget deh rese. Kita ketemu dia 10 tahun lagi, Budi gimana, ditanya teman, aduh Budi tuh sekarang keren banget, dia udah operasi plastik, terus dia juga hebat tuh, dia di CEO di mana, aduh dia baik banget loh sekarang. Nah, ini kenapa? Karena manusia tuh dinamis. Dari contoh tadi kita tahu bahwa betapapun sulitnya kita mempersepsi orang lain, akan tetapi kita sebenarnya juga berhasil untuk memahami orang lain. Jadi meskipun manusia ini nanti berubah-ubah gitu, pada akhirnya kita pasti bisa memahami orang lain. Kenapa kita bisa memahami orang lain gitu? Kita masih bisa dapat bergaul, kita berkomunikasi sama mereka, dan kita bisa menduga-duga perilaku mereka. Kenapa gitu? Dari mana kita memperoleh petunjuk tentang orang lain gitu? Apakah yang menyebabkan kesimpulan bahwa bahwa si X ini baik, bahwa si Z ini rese, bahwa si cewek ini tuh cocok misalnya dijadiin pacar, si cowok tadi nanti tuh cocok dijadiin suami gitu. Kenapa kita bisa memiliki kesimpulan seperti itu? Kenapa kita bisa punya petunjuk tentang si A, si B, si C ini gitu? Kenapa sih karena sebenarnya kita kayak Sherlock Holmes, kayak detektif ya. Ada petunjuk-petunjuk eksternal yang sebenarnya tuh kelihatan sama kita, jadi kita bisa menyimpulkan, kita bisa mempersepsikan si A itu baik, si B itu rese, si C itu nyebelin, karena ada petunjuk-petunjuk yang kita sebut sebagai petunjuk eksternal atau situasional. Apa aja sih itu petunjuk eksternal atau situasional? Ini diantaranya ada deskripsi verbal, ada proksemik, kinesik, wajah, paralinguistik, artifaktual, sama nonverbal cues. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, kita bisa tahu orang itu baik atau enggak, orang itu seperti apa, itu dari deskripsi verbalnya. Kita lihat contoh berikut. Ada si Budi, orangnya rajin, lincah, kritis, kepala batu, dengki. Ya,
beberapa orang atau banyak orang menganggap dia orangnya bahagia ya, dia kelihatannya baik ya gitu, atau dia kelihatannya lucu ya gitu. Tapi kalau ada si Bambang, di awal dia udah dibilang gimana si Bambang, aduh orangnya kepala batu, dengki, rajin, lincah, kritis. Maka kelihatannya gimana? Biasanya orang lebih mempersepsikan si Bambang ini lebih buruk dibandingkan si Budi. Padahal sebenarnya kalau kita dilihat di sini kan sama-sama aja. Tapi kita lihat kata-kata pertamanya apa? Kata-kata pertama lah yang kita sebut dengan primacy effect, ya, pengaruh kata-kata pertama. Ketika kita ditanya, si Budi itu orang gimana sih? Ya, si Budi itu orangnya lucu kok, menyenangkan, baik, nyebelin, keras kepala gitu. Tapi kalau kita tanya, si Bambang tuh gimana sih? Nyebelin, keras kepala, rese, baik, lucu, menyenangkan. Nah, kita cenderung terpengaruh sama si kata-kata pertama, maka kita akan lebih memilih si Budi untuk menjadi teman atau pacar kita dibandingkan si Bambang. Next, kita lihat si A dan si B. Misalnya teman-teman ketemu dosen, gitu mau cari dosen pembimbing, teman-teman nanya sama cutting gitu, gimana sih kalau si Ibu A tuh orangnya gimana sih? Kalau si Ibu A tuh orangnya cerdas, terampil, rajin, hangat, teguh, praktis, waspada. Kalau si Bapak B tuh gimana? Orangnya cerdas, terampil, rajin, dingin, teguh, praktis, waspada. Kira-kira teman-teman lebih mau punya dospem A atau B? Nah, kemungkinan besar teman-teman akan memilih si A. Padahal si A sama si B ini sebenarnya sama-sama aja kecuali di bagian hangat dan dingin. Ini yang kita sebut dengan central organizing trait. Jadi ada kata-kata tertentu yang mengarahkan seluruh penilaian kita tentang orang lain. Gitu. Jadi si hangat sama si dingin ini tuh jadi kayak keseluruhan penilaian kita, padahal sebenarnya dia sifat-sifat yang lainnya tuh ada, tapi kita jadi fokusnya sama si central organizing trait ini. Nah, namun kenyataannya jarang kita melukiskan orang dengan serangkaian kata sifat. Jadi biasanya memang dimulai dengan si central trait tadi yang menjelaskan sifat secara terperinci, baru menjelaskan pada sifat-sifat lain. Oke, selanjutnya kita bisa melihat melalui jarak atau kita biasa sebutnya dengan proxemic. Ya, teman-teman mungkin nanti bisa dibahas ini lebih lanjut di pertemuan yang komunikasi nonverbal gitu. Tapi proxemic ini intinya adalah studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Kita bisa Nah, ini kayak tadi contohnya, kita menyimpulkan keakraban seseorang dengan orang lain dari jarak mereka. Terus kita bisa menanggapi sifat-sifat orang lain dari cara orang tersebut membuat jarak dengan kita, gitu ya. Kalau misalnya ada bos yang misalnya kalau kita masuk ke ruangannya kita disuruh hadap-hadapan dengan jarak yang jauh, atau misalnya ada bos ketika kita disuruh ke ruangannya kita duduknya sama-sama di sofa hadap-hadapan tapi dengan jarak yang dekat, kita bisa menyimpulkan si bos yang di sofa ini lebih humble atau lebih menyenangkan dibandingin si bos yang pertama tadi. Oke, cara orang mengatur ruangan juga memengaruhi persepsi kita tentang orang. Biasanya kita ngelihat kalau misalnya kayak di dalam suatu pertemuan, seminar, atau apalah itu, kita melihat bahwa orang-orang misalnya yang duduk di depan adalah orang-orang yang punya jabatan tinggi. Itu kita bisa melihat dari situ. Oke. Next ada yang kita sebut dengan petunjuk kinesik. Kita bisa tahu ya, kita bisa membuat persepsi yang cermat melalui petunjuk kinesik. Misalnya kita ketemu sama orang di jalan, baru kenalan, tapi orang tersebut ketika salaman sama kita matanya kemana-mana, salamannya cuman asal gitu, bukan salaman yang erat gitu. Terus kayak gitu dia membusungkan dada, atau misalnya dia bertopang dagu gitu. Itu kita bisa tahu kalau misalnya tuh orang, aduh ini orang gak ramah banget, ini orang sombong. Kita bisa tahu dari petunjuk kinesik.
Yang akurat lagi, kita juga bisa tahu mempersepsikan orang dari petunjuk wajah. Ya, ada 6 ekspresi wajah, sifatnya universal, biasanya dia punya makna yang sama di seluruh dunia, bahagia, sedih, takut, marah, jijik, terkejut. Biasanya di antara petunjuk nonverbal, petunjuk facial ini adalah yang paling penting dalam mengenali perasaan. Ya, jadi kalau pengen tahu perasaan orang, kita biasanya lebih cermat ketika kita ngelihat wajahnya seperti apa, gitu. Oke, kliknya sih sini. Next ada paralinguistik. Paralinguistik adalah bagaimana orang mengucapkan lambang-lambang verbal. Kita bisa tahu tuh orang misalnya galak dari tinggi rendahnya suara, tempo berbicara, gaya verbal, interaksi gitu. Gila dia kalau ngomong tuh kencang banget, dia lagi marah ya. Gitu. Kita bisa tahu misalnya ibu kita lagi marah karena dia suara lagi melengking tinggi gitu. Tapi mungkin kayak misalnya kita bisa tahu kalau pacar kita meskipun melengking tinggi, suaranya kencang banget tapi dia nggak marah. Kenapa? Misalnya karena dia orang Batak. Ya, jadi kita bisa tahu dari si paralinguistik ini. Next ada yang lagi petunjuk yang kita sebut dengan artifaktual. Artifaktual adalah segala macam penampilan, potongan tubuh gitu ya, gemuk, kurus, tinggi, kosmetik, baju, tas, pangkat, badge, atribut-atribut lain. Ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat Syahrini itu orangnya sekaya apa, setajir apa dari postingan-postingan dia di Instagram. Misalnya kita lihat dari fotonya yang dia beli Hermes dengan banyak banget bungkusan bungkusan Hermesnya, dia jalan-jalan ke luar negeri. Kita lihat Syahrini itu seperti apa dari petunjuknya petunjuk-petunjuk artifaktual. Oke, ada penelitian ya. Jadi ternyata orang-orang yang dibilang cantik ini ya, ternyata penelitiannya adalah hasil penelitiannya mereka lebih bahagia dalam pernikahan dan mudah mendapat pekerjaan. Gitu. Ada sebuah konsep juga kita sebutnya dengan halo effect. Jadi biasanya ini terjadi kalau kita udah menyenangi seseorang, maka kita cenderung melihat sifat-sifat yang baik pada orang tersebut dan sebaliknya. Oke, next ada petunjuk verbal. Petunjuk verbal ini adalah isi komunikasi yang kita lakukan. Tuh ya, kita bisa tahu orang itu misalnya kalau ada orang ngomongnya, aduh bahasanya kok sulit-sulit banget gitu ya. Atau misalnya nih orang kelihatannya dia bisa dia bisa menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang simple gitu, sesuatu yang susah menjadi sesuatu yang simple, maka kita bisa mempersepsikan dia adalah orang yang pinter banget, orang yang jenius. Orang yang pinter tuh biasanya memang bisa membuat segala sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Ya, atau misalnya ada orang yang ngomongnya tinggi banget dengan bahasa yang rumit banget. Kadang-kadang kita juga mempersepsikan dia bukan sebagai orang yang terpelajar gitu. Bahkan kita kadang-kadang kayak ini orang so tau banget tapi kok kayaknya ada sesuatu yang salah ya sama nih orang. Itu kita bisa lihat dari petunjuk verbal. Oke, kalau tadi kita membahas mengenai faktor-faktor eksternalnya, ini ada juga yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal atau faktor-faktor internal yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, apa aja? Yang pertama adalah pengalaman. Kita bisa tahu nih ya, pengalaman ini sangat memengaruhi kecermatan persepsi. Kita bisa tahu, seorang ibu bisa langsung ngeh kalau ngelihat ada sesuatu yang nggak beres sama anaknya. Kenapa? Ya karena dia udah tahu anaknya dari lahir. Anaknya dia tahu kapan anaknya sedih, kapan anaknya menyimpan sesuatu. Itu biasanya ibu tahu. Itu faktor pengalaman. Atau misalnya kalau kita punya pasangan dengan gangguan jiwa gitu ya, entah itu dia psikopat atau misalnya dia bipolar, kalau kitanya berprofesi sebagai psikiater atau psikolog, biasanya kita akan lebih tahu duluan dibanding kalau misalnya kita bukan profesinya yang kedua tadi ya, karena faktor pengalaman. Yang kedua, motivasi ya. Jadi biasanya memang orang-orang ini hanya mau mempersepsikan yang emang dia mau. Jadi
kalau misalnya motivasinya adalah hidup tenang, maka yang dia pengen mempersepsikan semua itu yang dia lihat adalah sebagai hal yang positif. Kalau misalnya motif seorang cowok adalah ingin mendapatkan cinta sang perempuan idola, maka dia melihat setiap cowok-cowok yang ngedeketin si cewek ini tuh dianggapnya sebagai laki-laki yang nggak baik. Gitu. Jadi kita lihat dari yang ketiga, ini adalah faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini tuh ngaruh banget dalam membuat proses pembentukan persepsi kepada orang lain. Gitu. Kita lihat misalnya contohnya kayak proyeksi. Proyeksi itu adalah mengeksternalisasikan pengalaman subjektif secara tidak langsung. Contohnya misalnya orang yang melemparkan perasaan bersalah pada orang lain, yaitu contohnya pejabat korupsi melakukan gerakan anti korupsi. Nah, orang yang banyak melakukan proyeksi biasanya dia tidak cermat menanggapi stimuli, bahkan mengaburkan gambaran yang sebenarnya. Contohnya lagi, misalnya orang yang otoriter, jadi juga biasanya kurang cermat melakukan persepsi. Kenapa? Karena biasanya mereka kurang berempati. Ya, jadi memang kepribadian ini ngaruh banget ketika ke dalam proses pembentukan persepsi. Next. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai, ada beberapa proses gitu ya mengenai proses pembentukan kesan atau proses persepsi interpersonal. Ini kita sebut prosesnya, ada yang kita sebut sebagai stereotyping, ada implicit personality theory, ada atribusi. Nah, kalau stereotyping saya yakin teman-teman udah tahu ya bagaimana. Kalau stereotype ini dia mainnya adalah di ranah kognitif. Jadi biasanya kita sebagai manusia memang punya kecenderungan untuk mengelompokkan segala sesuatu. Itulah kenapa terjadi stereotype. Jadi ketika kita mempersepsikan orang lain, memang kita awalnya tuh gara-gara kita mengelompokkan orang-orang tersebut. Kita manusia memang punya kecenderungan seperti itu. Nah, stereotyping ini banyak di mana-mana terjadi di seluruh dunia gitu, dan bisa jadinya nanti ujung-ujungnya bisa menuju ke prasangka, ke diskriminasi, ke rasisme dan sebagainya. Itu sebenarnya dimulai dari stereotyping. Kalau implicit personality theory ini adalah definisinya adalah biasanya setiap orang punya konsep sendiri tentang sifat-sifat apa berkaitan dengan sifat apa, ya. Jadi kalau misalnya kita gimana si Tina menurut lo? Aduh, dia tuh orangnya bersahabat banget gitu. Maka kita cenderung menganggap si Tina ini adalah orang yang suka menolong, suka toleran, dan tidak suka mencemooh gitu. Atau suatu hari kita ketemu atau kita punya asisten rumah tangga, suatu hari kita ngeliat dia lagi sholat atau dia lagi sembahyang, maka kita akan menganggap dia adalah orang yang jujur, yang soleh, yang bermoral tinggi. Gitu. Ini yang kita sebut dengan implicit personality theory. Oke. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan atribusi, yaitu proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang nampak. Kita sebut sebagai atribusi kausalitas, yaitu jika kita melihat perilaku orang lain dan mencoba memahami apa yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Nah, ketika kita melihat orang berperilaku tertentu, maka ada faktor-faktor yang menyebabkannya, yaitu kita bisa lihat kira-kira dia itu melakukan, misalnya kira-kira dia itu mencuri gara-gara apa ya? Gara-gara faktor eksternal atau faktor internalnya, situasional atau personal. Nah, misalnya kalau ada mahasiswa, apakah mahasiswa DO itu gagal karena malas dan kurang motivasi, atau karena dosennya yang nggak benar, atau karena sistem pendidikannya yang nggak bermutu? Nah, lalu bagaimana kita mengetahui perilaku orang lain yang disebabkan faktor internal, bukan eksternal? Nah, kita dapat memahami motif dengan memerhatikan dua hal. Yang pertama, fokus pada perilaku yang hanya memungkinkan satu atau sedikit penyebab. Yang kedua, fokus pada perilaku yang menyimpang
dari pola perilaku. Ya, contoh, kalau kita lihat mahasiswa menghadap ke depan, gitu, ada kemungkinannya apa? Pertama, mungkin dia memang ingin belajar, berarti memang faktor internal, takut ujian, atau takut dosen. Ya, takut dosen eksternal, atau takut dicabut beasiswanya. Nah, ada mahasiswa yang menghadap belakang, mungkin dia menghindar tatapan atau benci sama dosennya internal, atau ya emang lagi pengen ngobrol aja. Nah, kita lihat ada yang kita sebut ada teori atribusi Kelly. Ini adalah ada tiga K ini adalah kita bisa tahu sebenarnya apakah seseorang itu berperilaku tertentu karena internal atau eksternal. Nah, teori yang pertama konsepnya adalah konsensus. Konsensus adalah apakah orang lain bertindak sama seperti penanggap. Yang kedua, konsistensi. Apakah penanggap bertindak sama pada situasi lain? Yang ketiga, kekhasan. Apakah orang itu bertindak sama pada situasi lain atau hanya pada situasi itu saja? Ya, contoh. Kita mulai dari konsensus. A. Rudy bertengkar dengan dosen A. Ya. Ini apa kasusnya adalah si Rudy bertengkar dengan dosen A. Tapi begitu pula mahasiswa yang lain. Kalau kita balikin ke konsensusnya. Apakah orang lain bertindak sama seperti penanggap? Penanggapnya adalah si Rudy bertengkar dengan dosen A. Begitu pula mahasiswa lain. Berarti jawaban konsensusnya adalah ya. Orang lain juga berantem kok sama si dosen A. Yang kedua, Rudy pernah bertengkar dengan dosen yang sama di mata kuliah sebelumnya. Konsistensi. Apakah penanggap bertindak sama pada situasi lain? Rudy pernah bertengkar dengan dosen yang sama di mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah yang sekarang dia bertengkar sama si dosennya. Ternyata di situasi lain dia juga berantem sama dosennya. Berarti jawaban dari yang nomor 2 konsistensi adalah ya. Kita kasih cek lagi. Oke ya, yang A udah checklist, yang kedua udah, yang B cek. Kita lihat yang ketiga. Rudy tidak pernah bertengkar dengan dosen lain. Ini kita sebut dengan kekhasan. Apakah orang itu bertindak sama pada situasi lain atau hanya pada situasi itu saja? Ya. Rudy tidak pernah bertengkar dengan dosen lain. Dia, berarti Rudy, apakah orang itu bertindak sama pada situasi lain? Itu enggak, karena dia bertengkarnya cuman sama si dosen ini, karena sama dosen lain dia nggak pernah bertengkar. Jadi hanya pada situasi itu saja. Berarti kita cek juga A, B, C dicek, konsensus iya, konsistensi iya, kekhasan iya. Maka jika ketiganya ya, atau jika ketiganya tinggi, maka kausalitasnya kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah kausalitas eksternal. Oke? Rudy marah emang karena mungkin dosennya nyebelin. Gitu, bukan karena gara-gara Rudy. Bukan karena emang Rudy-nya males gitu, atau emang Rudy-nya nggak belajar, jadinya dia misalnya nggak disukain dosennya, enggak. Tapi ini kita sebut dengan kausalitas eksternal. Jadi paham ya teman-teman, dari 3 ini kita bisa menyimpulkan ketika seseorang berperilaku tertentu, ini kita bisa menyimpulkan dari kausalitas eksternal kah? Kalau eksternal, ini 3-3-nya tinggi, konsensusnya, konsistensinya, kekhasannya tinggi. Tapi kalau internal, 3-3-nya nggak tinggi. Kalau misalnya tadi si Rudy ternyata memang dia bertengkar, tapi nggak ada yang A-nya, misalnya mahasiswa lain nggak ada yang bertengkar sama si dosen ini, atau yang B, misalnya ternyata di mata kuliah yang lalu dosen dengan dosen yang sama Rudy baik-baik aja, atau misalnya ternyata Rudy itu bertengkar sama semua dosen, maka kemungkinannya kausalitasnya jadi internal gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya.
Next, kita bisa melihat tentang atribusi kejujuran. Maksudnya kita bisa tahu seseorang ini jujur atau enggak dari mana. Yang pertama adalah sejauh mana pernyataan orang itu menyimpang di pendapat populer atau diterima sama orang lain. Yang kedua, ini contohnya. Jadi ada suatu cerita di Thailand, ada rajanya buta gitu. Setiap hari dia naik gajah putih. Pada suatu hari kalau misalnya dia naik sama si gajah putihnya, maka kalau dia kan suka keliling-keliling gitu ya, ceritanya keliling keluar kerajaannya, ngeliat masyarakatnya, terus begitu masyarakatnya kalau misal ketemu dia tuh harus pada hormat baginda raja yang menaiki gajah putih. Gitu, semua yang ketemu harus kayak gitu ngomong, hormat kepada baginda raja yang sedang menaiki gajah putih. Suatu hari gajah putihnya sakit lalu digantikan dengan kerbau yang kotor. Gak ada yang bilang-bilang, pada takut yang orang-orang istananya. Jadi dia tetap jalan dengan si kerbau ini, terus dia keliling-kelilingkan ke masyarakat, ke daerah kerajaannya. Semua dia jalan terus ada yang ngomong hormat kepada baginda raja yang mengendarai gajah putih. Oke, jalan lagi, hormat kepada baginda raja yang mengendarai gajah putih. Sampai ada 4 pemuda ngelihat dia terus dia ngomong hormat kepada baginda raja yang menaiki kerbau yang kotor. Keempat pemuda tadi langsung dipanggil sama si rajanya, dibawa ke istana. Ngapain? Mereka nggak dihukum, mereka langsung diangkat sebagai menteri-menterinya. Kenapa? Ini yang kita sebut dengan tadi nomor 1. Kalau sejauh mana pernyataan orang itu menyimpang di pendapat populer. Ya, kadang-kadang kayak misalnya nanya kayak misalnya saya nanya nih sama orang-orang gitu, ada 10 orang teman-teman saya tanya, gue bagus nggak pakai baju ini? Bagus. Tiba-tiba dia ngomong, teman dekat saya ngomong, kayaknya kurang cocok deh, lo agak aneh pakai baju ini. Maka percayalah sama yang bilang aneh daripada yang bilang bagus. Itu yang kita sebut dengan atribusi kejujuran. Oke, lalu yang kedua, kita bisa tahu dari seorang jujur atau enggak dari sejauh mana orang itu memperoleh keuntungan dari pernyataan tersebut. Itulah kenapa misalnya kita jarang percaya sama salesman gitu ya, yang ngejual sesuatu, karena kan dia pasti biasanya memperoleh keuntungan dari yang dia jual. Atau kalau misalnya suatu hari kayak teman kita bilang, misalnya pacar teman dekat kita sendiri gitu ya ngaku, dan dia bilang pacar lu selingkuh sama gue gitu, itu berarti dia jujur ya. Karena kan sebenarnya dia udah nggak bakal memperoleh keuntungan dari itu gitu, dia bakal nggak punya teman lagi, dia bakal putuslah hubungan pertemanannya ya. Tapi inilah, jadi kita lihat bahwa dari mana orang jujur, sejauh mana dia memperoleh keuntungan dari pernyataan tersebut. Semakin sedikit keuntungannya berarti semakin besar kemungkinannya dia jujur. Oke, next ada yang kita sebut dengan impressions management. Impressions management ini adalah petunjuk-petunjuk tertentu untuk menimbulkan kesan tertentu pada diri penanggap. Jadi kayak tadi Syahrini ya sebenarnya. Jadi kita sengaja menampilkan diri kita seperti apa yang kita kehendaki. Orang-orang di Instagram, di sosial media segala macam adalah kita sebut dengan itu yang bisa kita sebut sebagai impressions management. Self presentations. Kita pengen tuh kita dilihat seperti apa sih? Kalau Instagram kita isinya traveling semua, berarti kita mungkin pengen dilihat sama orang-orang tuh kita adalah seorang traveler sejati. Kalau kita kerja Instagram adalah ngepostingnya tentang kucing mulu gitu ya, berarti ini si pecinta kucing dan sebagainya. Itu adalah masalah impressions management. Oke, dalam impressions management kita ini yang ada di dalamnya gitu ya, ada yang kita sebut dengan front, yaitu peralatan lengkap untuk menampilkan diri, yaitu ada panggungnya. Kalau misalnya kayak di rumah, bisa kita ke rumah orang, kita bisa lihat ruang tamunya seperti apa, lampunya karpet, dia punya karpetnya dari abad ke berapa belas gitu. Terus dia gitu ruang tamunya yang mewah segala macam, ada piano yang segala macam lah, yang mewah-mewahan gitu. Terus penampilannya dia pakai jam ratusan juta, sepatu yang puluhan juta,
terus kayak tingkah lakunya itu dia jaim, bicaranya bisa berbagai bahasa, maka itu yang kita sebut dengan impression managementnya. Dia mau seperti apa? Oh, dia pengen dianggap sebagai misalnya orang yang sosialita ya, atau misalnya ya memang orang yang punya kalau punya turunan bangsawan gitu. Itu yang kita sebut dengan front secara keseluruhan dalam impressions management. Oke, lalu bagaimana pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal? Nah, tentu ngaruh ya, gitu ya. Kalau kita mempersepsikan dosen itu galak, kita mempersepsikan seorang dosen ini nggak suka dikritik, dia galak, maka kita mau nanya aja udah takut duluan, udah segen duluan. Kalau kita mempersepsikan tetangga kita sombong, maka kita jadi males ngomong sama dia, kita menghindari percakapan. Nah, ada yang kita sebut dengan communications breakdown, yaitu jika kedua belah pihak menanggapi yang lain secara tidak cermat, jadi kayak salah persepsi gitu ya, maka terjadilah kegagalan komunikasi, atau kita sebut dengan communications breakdown. Contoh, ini cerita suami istri ya. Anda menduga istri Anda tidak setia. Istri Anda menduga Anda sudah bosan. Bayangkan, kita lagi jadi laki-laki suami ya, kita menduga kalau istri kita tuh udah gak setia. Sementara istri kita misalnya menduga kalau kita tuh udah bosan. Anda pulang kantor disambut istri dengan gembira karena cemas menunggu lama. Karena persepsi di atas, Anda menganggap ucapan istri Anda hanya kamuflase dari ketidaksetiaannya. Anda menanggapi dengan suara keras. Kan ceritanya istri yang nanya, sayang kamu dari mana aja, kok lama banget gitu ya. Tapi karena kita ngelihat dia adalah istri yang gak setia, maka kita menanggapi dengan suara keras. Alah, bilang aja kamu gak pengen saya pulang cepat. Istri Anda pasti terkejut dan menduga Anda mencari alasan atau mencari gara-gara untuk menceraikannya. Ya, ini kita sebut dengan communications breakdown. Salah persepsi sebenarnya. Coba kalau misalnya kita nggak nganggap istri kita nggak setia, dan coba kalau istri nggak nganggap kita bosen, maka tidak akan terjadi seperti kasus seperti ini. Gitu, nggak terjadi communications breakdown. Nah, persepsi interpersonal juga memengaruhi komunikasi. Jadi jika kita menduga Susan orang yang lincah dan hangat dan bersahabat, Susan akan berperilaku seperti itu terhadap saya, maka kita komunikasinya akan jadi lebih enak, lebih bebas. Ada istilah yang kita sebut dengan self-fulfilling prophecy. Di sini contohnya adalah ekspektasi guru memengaruhi prestasi murid. So, self-fulfilling prophecy ini adalah sebuah konsep di mana apa yang kita percayai gitu ya, akan biasanya jadi nyata. Ya, kita punya kepercayaan terhadap sesuatu, maka biasanya kita akan bisa kejadian beneran. Simpelnya seperti itu. Kalau gurunya percaya gitu bahwa murid-muridnya pinter nih, terus kita si gurunya bilang, kamu tuh murid kita tuh kalian tuh pinter loh, kalian tuh pasti bisa dapet kalian tuh pasti bisa ranking semuanya, maka nanti beneran jadi ranking. Atau kayak misalnya saya ngerasa kalau misalnya saya tuh tadinya orang biasa-biasa aja, nggak pinter nggak apa, suatu hari seorang dosen terus bilang sama saya, kamu tuh sebenarnya pinter loh, saya yakin kamu bisa nyelesain misalnya sekolah dengan baik, saya yakin kamu bisa sampai S3 dengan baik. Maka ketika saya percaya sama omongan dosen tersebut, maka ternyata yang tadinya saya biasa-biasa aja, misalnya IPK-nya tadinya 0, jadi beneran, jadi pinter beneran. Inilah yang menjawab sebenarnya kenapa gelandangan akan tetap jadi gelandangan. Kenapa? Karena dia udah punya self-fulfilling prophecy-nya adalah, ya lah gue mau kerja segimanapun kerasnya, gue gak akan sukses. Karena dia punya keyakinan seperti itulah yang bikin, ya udah dia seterusnya jadi gelandangan. Itu yang kita sebut dengan self-fulfilling prophecy. Oke, mungkin ini yang terakhir tentang konsep diri gitu ya. Saya akan jelasin dikit aja. Konsep diri ini sebenarnya adalah gambaran penilaian diri kita terhadap kita sendiri. Ya.
pandangan dan perasaan tentang diri kita ini sifatnya bisa secara psikologi, sosial, dan fisik. Apa aja sih komponen konsep diri? Ada yang kita sebut dengan komponen kognitif, gitu, di pikiran kita, self-image, citra diri. Saya nganggap misalnya saya ini orang bodoh, itu adalah komponen kognitifnya. Saya merasa berpikir saya adalah orang bodoh. Komponen afektif ini berhubungan dengan harga diri, yaitu self-esteem. Ini berhubungan dengan apa yang kita rasakan tentang diri kita. Apakah saya senang dengan saya yang bodoh gitu. Saya senang kok saya bodoh, ini kayaknya lebih baik dari saya. Bagi saya. Yang kita sebut dengan komponen afektif. Atau saya malu jadi orang bodoh. Jadi hubungan ke perasaan, kalau kognitif ke yang kita pikiran. Nah, keduanya ini berpengaruh pada pola komunikasi interpersonal. Nah, apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri? Orang lain. Ya, yang pertama adalah orang lain. Jadi kita punya konsep diri yang baik biasanya kalau penilaian orang lain sama penilaian kita nilai terhadap diri kita sendiri itu sama. Kalau orang lain bilang kita cantik, bilang kita pinter, dan kita juga merasa kita cantik dan kita pinter, jadinya itu sama. Jadi ngaruh ke konsep diri kita jadi positif. Ya. Tapi kalau misalnya misalnya kita dari awal sebenarnya nganggap kita tuh sebenarnya biasa aja, terus orang lain juga nganggap kita jelek, kita nyebelin segala macam, maka konsep diri kita biasanya jadi negatif karena kita terpengaruh sama orang lain tersebut. Tapi biasanya bukan berarti kayak semua orang tuh bakal punya pengaruh yang sama terhadap diri kita. Kita bisa bandingin misalnya kalau ibu kita yang bilang kalau kita bego gitu, kita bodoh, ibu kita sama orang yang kita nggak kenal, yang nggak deket sama sekali, cuman ketemu sekali bilang kita bodoh. Biasanya yang lebih berpengaruh siapa? Ibu atau yang tadi nggak kenal sama sekali? Berarti ibu kan yang biasa kita percaya gitu. Jadi memang kita sebut ini dengan significant others. Biasanya kita konsep diri kita ini ditentukan sama significant others kita atau orang-orang yang terdekat sama kita, orang-orang yang punya ikatan emosional yang bagus sama kita, affective others. Jadi nggak semua orang berpengaruh terhadap konsep diri kita. Oke, ada juga pengaruhnya juga dari kelompok rujukan atau reference group. Jadi kelompok-kelompok yang secara emosional mengikat kita ini juga berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri kita. Orang mengarahkan perilakunya dan menyesuaikan dirinya dengan ciri-ciri kelompoknya. Oke. Nah, konsep diri ini adalah faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal. Jadi karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Yang tadi saya sebut ya tentang self-fulfilling prophecy. Jika Anda berpikir Anda adalah orang bodoh, maka Anda akan benar-benar menjadi bodoh. Ya, inilah kenapa tadi saya bilang